Download aplikasi DNA, habis itu buka aplikasi sequence, pilih ADD, buka folder tugas, ganti tipe ke ABI, file, pilih from 1, lalu open. Baiklah, selanjutnya kita pilih sequence, kemudian add one, kemudian kita ganti tipe filenya menjadi ABI file or extension, kemudian kita pilih yang file yang kedua, kita klik open, kemudian kita klik kontik 2 kali, kemudian kita perbesar, dan berikut hasilnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis data sequence. Di sini sudah ada dua DNA, yaitu DNA reverse dan DNA forward. Nah, DNA forward merupakan rantai DNA dari 5 aksen menuju 3 aksen, sedangkan DNA reverse itu merupakan rantai DNA yang dari 3 aksen menuju 5 aksen. Di sini kita akan melakukan pengecekan bahasa ambigu dari rantai DNA ini. Seperti huruf N di atas, ini merupakan bahasa ambigu, jadi kita dapat menghapusnya saja karena ini tidak ada memiliki patokan dari bahasa nitrogen yang kita ketahui seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ini dapat kita blok, lalu kita lakukan pendeletan, lalu kita lakukan penyamaan sama-sama hingga jika kita melihat ini juga dapat, tampilannya juga dapat diperbesar dengan mengklik bagian ini dan mengklik bagian ini. Nah, di bagian ini kita bisa melihat kalau bagian di sini ada di bagian DNA reverse-nya itu tuh sitosin, sedangkan di bagian DNA forward-nya itu tuh timin. Melihat gelombang elektroforogramnya, gelombang T itu tuh lebih bagus daripada gelombang C, jadi kita dapat mengganti keseluruhan menjadi T. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk ke semua rantai, seperti tanda strip berikut. Ini merupakan bahasa ambigu juga, sehingga kita dapat menggantinya menuju ke adenin yang di bagian bawah. Di sini juga kita dapat menggantinya ke bagian T. Selanjutnya kita lakukan pengecekan hingga di akhir bahasa nitrogen. Nah, di bagian atas huruf M juga merupakan bahasa ambigu, sehingga kita dapat menggantinya. Namun di DNA forward-nya itu tuh C, sedangkan di DNA reverse-nya itu tuh A. Untuk melihat gelombang antara kedua C sama dengan A, itu gelombang C nampak lebih tinggi daripada gelombang A, sehingga kita dapat menggantinya menuju sitosin. Sedangkan yang bagian ini kita dapat menggantinya menuju sitosin. Lakukan pengecekan hingga berada di akhir bahasa nitrogen. Hingga ke akhir rantai DNA. Nah, seperti bagian ini, kita dapat menggantinya menurut di bagian patokan yang berada di atasnya. Karena yang di DNA N itu tuh C, maka kita dapat menggantinya ke C. Lalu yang sebelahnya kita dapat menggantinya ke T. Yang bagian sini kita dapat menggantinya ke A. Dan di sini kita bisa menggantinya ke T, dan di sini juga T. Jadi kita dapat bloknya sekalian dan ganti jadi ganti jadi T.
ganti jadi T, lalu yang ini ganti jadi G, selanjutnya juga jadi G, dan jadi G. Nah, barulah kita melakukan pengecekan menggunakan find conflict. Untuk mengecek kembali hasil pengeditan bahasa ambigu, cek kembali dengan menggunakan fitur find conflict pada bagian edit, kemudian find next. Setelah itu, simpan file dengan cara pilih config, kemudian kita pilih save consensus, lalu single file, dan ganti tipe file menjadi FASTA dan simpan. Baiklah, untuk aplikasi BioEdit, yang pertama kita langsung saja buka aplikasinya, lalu pilih file yang telah disediakan, selanjutnya pilih data yang telah disimpan dari segmen tadi. Klik config 1 kali dan ganti mode ke edit. Pilih menu edit di bagian atas, lalu pilih copy to clipboard dari NCBI Blast di Google. Pilih nucleotide Blast, lalu paste dan dipilih Blast dan ditampilkan organismenya.